Hai semuanya, saya Laura. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan terhadap kalian semuanya. Menurut penglihatan saya yang sekarang lagi FYP maupun di TikTok, Instagram, kayaknya habis ini bertaburan surat coklat deh ya. Menurut penglihatan saya gitu sih, betul nggak? Loli besok pergi umrohnya apa? Kan Loli, mau makan apa Loli? Itu tadi aku udah makan, paling aku di take away aja. Ada apa yang paling terakhir? Oh iya. Yang ini namanya Haska, yang ini nama Mbak. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, kita bahas lagi nih tentang Laura Mezzani ya, yang sebut hanya Mimi yang bisa membantu, dan sadar ternyata Mimi sesayang itu sama Laura, katanya seperti itu guys. Waduh, ini drama apa lagi ya? Ini kita Mezzani bersama Loli ya. Kita lihat beritanya seperti apa guys. Tapi sebelumnya bantu subscribe Uki Kevin ya. Maafin Loli kalau Loli Kemarin ini salah. Maafin Loli kalau misalnya di sini Loli masih keras dan belum bisa dewasa, karena kan mungkin emang faktor usia juga. Tapi di sini Loli ingin belajar setelah permasalahan yang ada sekarang. Loli sekarang jadi sadar betapa sayangnya Mimi terhadap Loli. Loli di sini ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya ke Mimi, karena emang hanya Mimi yang bisa membantu Loli. Loli minta maaf. Gimana akhirnya? Waduh, komentar Melanie Ricardo soal Nikita Mirzani sama Loli perbaikan. Asik dramanya. Nikita Mirzani sama Loli berbaikan. Udah lihat dong, siapa yang ikut seneng? Aku pribadi ikut seneng. Kenapa? Karena jujur pada saat kemarin nih Niki lagi kayak viral bermasalah sama anaknya sama Loli, aku sempat WhatsApp dia terus bilang go, aku lupa kayak kata-katanya, intinya adalah go win your daughter's heart back, menangkan kembali hati anak kamu gitu. Intinya peluk kembali anak kamu, karena aku percaya ya, sebenarnya yang namanya anak tuh kalaupun pundung, kalaupun ngambek, tetap ya kalau dipeluk kembali sama maminya, pada satu titik pasti hatinya akan runtuh lagi. Karena kasih sayang ibu itu benar-benar menurut aku nih meruntuhkan dinding ego, dinding kemarahan, dinding kengambekan, dinding kepundungan setinggi apapun juga. Pelukan seorang ibu, kasih sayang seorang ibu. Setuju nggak teman-teman? Ini ada ungkap Dr. Oki. Buat Laura ya. Udah ketemu dong. Udah sedikit aja, bentar. Enem udah ketemu gimana? Oke, terbaik aja buat Laura, pasti kebenaran itu akan terungkap. Melihat gimana kebahagiaan Lola dengan sang ibu gimana nih? Iya, pasti kita pengen yang terbaikan, se-Indonesia pengennya ibu dan anak pasti selalu bersama. Makanya ya, katanya kan kita ingin menunjukkan sama Fadil gimana? Nggak tahu, no comment. Laura makin cantik, makin positif. Merasa haru, kangen, bercampur di saat bahagia, terus Ami dan keluarga, katanya seperti itu guys. Waduh, kita lihat kedepannya akan seperti ini nggak guys? Kalau udah sepi, apakah ada drama lagi nggak? Banget sama kamu tahu. Abang suka makanan apa sih kamu? Waduh, nasi padang makin gendut nih. Nih, cantiknya Laura, aku fans Laura garis keras saat ini. Asik. Laura ini, mengeluarkan lagu guys, single kali ini ya. Suaranya ini nih, auto-tune ya, diedit. Tuh, kayak robot suaranya. Hidup yang kau rasa, semua demi aku, agar aku bisa. Wah, apa jangan-jangan ini hanya sebuah buat membranding Loli ya? Kita nggak tahu sih ya. Kita lihat aja ke depannya, apakah ada huru hara lagi nih ke depannya kalau udah sepi nih beritanya nih.
nanti si Laura bakal bikin ulah apa lagi. Kita lihat berita selanjutnya guys. Ibu yang sekarang sedang struggling dengan anak perempuan yang kelakuannya di luar orbit. Ingat apa yang terjadi dengan Heather Mac. Heather Mac itu adalah seorang anak perempuan berusia 19 tahun di bulan Agustus 2014. Dia bisa-bisanya menghabisi ibunya. Bukan dia yang menghabisi, pacarnya yang menghabisi. Kalau bisa gue tarik undur ke belakang, dari tahun 2004 sampai tahun 2013, ibu dari Heather ini harus struggling ngurus anak ini. Dia sudah pernah aborsi beberapa kali, nyolong duit ibunya beberapa kali. Selain itu ibunya lagi sakit sama dia ditonjok, kakinya lagi patah ditendang lagi sama ibunya. Tapi ibunya memaafkan. Di bulan Agustus 2014, ibunya membeli tiket first class dari Mama Rica ke Bali, nginep di hotel yang namanya St. Regis, first class semuanya, gitu ya. Tinggal supaya mereka berdua itu hubungannya baik antara ibu dan anak ini. Lu tahu apa yang terjadi dengan Heather? Dia nyolong kartu kredit ibunya pada saat itu, dan dia beli tiket first class buat pacarnya yang ibunya selama ini nggak approve, yang bikin Heather itu hamil sampai 2 kali, untuk berangkat ke Bali untuk ngebunuh ibunya. Kemudian ibunya dimasukin ke dalam koper, dan si Heather ini bilangnya katanya ada maling ya, ada rampok datang ke hotel itu. Tapi akhirnya semuanya terbuka setelah ditemukan email antara Heather dengan si pacar sialannya ini. Singkat cerita, si Tommy ini ngelesnya bilangnya katanya dia datang ke Indonesia dibayarin sama Heather. Dia nggak tahu apa-apa, dan tujuan dia datang ke Indonesia untuk ngasih tahu ke ibunya Heather kalau Heather itu dalam kondisi sedang mengandung. Dan betul memang sedang mengandung. Di saat Heather ini tertangkap, dia hamil, melahirkan di penjara, ngurus anaknya di penjara. Selama berapa lama? 10 tahun. Gue nggak tahu ya apakah anak itu tetap di sana atau enggak, karena terakhir info yang gue tahu itu adalah keluarga dari ibunya itu berusaha untuk mengambil anak itu, tapi ternyata tidak bisa. Lo tahu apa yang terjadi? 10 tahun dia menjalani hukuman, itu nggak full 10 tahun. Mendapatkan remisi 34 bulan. Ditambah lagi dari Pak Jokowi tahun 2021 dapat remisi lagi 6 bulan. Akhirnya dia dideportasi bersama dengan anaknya pulang ke Mama Rica. Dia itu pengen tinggal di Indonesia, nggak mau pulang ke Mama Rica, karena dia tahu begitu sampai Mama Rica dia disidang lagi, dan akhirnya dia dihukum 26 tahun penjara. Gue kasih tahu sama kalian ya, nggak mungkin ibunya itu tiba-tiba beli tiket pesawat first class, terus nginep di hotel yang first class juga di St. Regis di Bali, supaya bisa hubungan antara ibu dan anak ini menjadi baik. Kalau si Heather ini nggak pura-pura baik. Heather ini pura-pura baik guys ke ibunya, makanya ibunya berpikir ya, karena seorang ibu sayangnya itu buta, cintanya itu buta, mikir kalau oh iya mungkin anak ini udah berubah. Mungkin dia sudah jauh lebih baik. Oke? Ternyata yang terjadi adalah dia bela-belain nyolong kartu kredit ibunya dan beliin tiket first class untuk pacarnya itu ke Indonesia untuk menghabisi ibunya. Nyangka gak ibunya? Gak nyangka guys. Dia ngaku ke ibunya hubungan dia sama si cowok itu udah gak ada. Ibunya juga nggak tahu posisinya dia lagi hamil. Lagi. Dia hamil 2 kali sama cowok itu. Itu yang ketiga. Yang terakhir itu yang ketiga. Dan akhirnya dia melahirkan di penjara. Keluarga ibunya pengen supaya anak itu diambil sama keluarganya, tapi akhirnya kayaknya dipegang sama dia. Karena gimana pun juga dia ibunya. Sampai akhirnya mereka berdua dideportasi ke Mama Rica kembali gitu kan. Kasih ibu itu nggak ada habisnya cuy. Ya. Tapi yang gue lihat saat ini adalah tabu nana ya, cengenges gitu. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih? Ada yang bilang bahwasanya ini ceritanya agak mirip dengan kisahnya si Loli sama Nikita Mirzani ya. Ini seorang netizen merasa khawatir akan perubahan sikap LM, dan dia merasa
dan dia memberikan pesan ini buat Nikita Mirzani, katanya seperti itu guys. Wah, kalian nggak akan mungkin sih siapa seperti ini ya, orang Indonesia, tapi nggak tahu ya ke depannya. Apalagi Fadel udah masuk penjara ya, jadi nggak akan mungkin kalau misalnya akan sama gitu loh guys. Paling ya kita lihat ke depannya aja kayak gimana ya. Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.